mari bersama-sama kita mencoba untuk belajar. Kalau kata Bu Haja itu mah berbagi ilmu ya gitu. Jadi saya punya ilmu sedikit, bukannya punya, bisa sedikit, tentunya dikasihkan juga sedikit, nggak banyak gitu ya. Untuk selanjutnya saya mau mencoba kita ngupas yang tadi saya bilang, yang sesuai dengan usia kita aja dan kondisi kita sekarang saat ini dan keseharian kita. Kita coba mempelajari dasarnya dulu aja, yang gampang-gampangnya aja. Kita belajar tauhid. Ya, apa sih itu tauhid? Ya, tauhid itu kan ilmu tentang ketuhanan. Terus lalu apa hubungannya? Tuhan kita siapa? Kita kan sudah mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi berkaitan seperti kalau kita udah ngupas, mungkin nanti ada Ustadz Hamzah, ada Ustadz Muali yang mungkin ilmunya jauh lebih bagus dari saya, lebih tinggi dari saya. Biar nanti tugas mereka yang ngupas. Ya kalau saya mah, kalau kata bahasa Indonesia mah, kalau kata pelajaran bahasa Indonesia itu pelengkap dulu aja. Kalau mereka udah memberikan, saya cuma nambahin. Ada yang kurang-kurang saya nambahin. Udah, tugasnya begitu aja. Jadi kemarin pun waktu saya tahu Muhari dan Ustadz Haji Hamzah nggak bisa hadir, alhamdulillah Bu Ustazah Bu Haja Evi itu selalu support saya, kamu pokoknya harus datang. Ya demi kebersamaan, dan yang saya kejar itu silaturahim. Ya kalau udah silaturahim seperti ini, minimal pulang kita membawa sedikit kebaikan buat kita semua. Kemudian yang berhubungan dengan Allah itu, yang seperti apa sih kita makin tua ya, dari dari mungkin masa muda kita yang lalu biarkan berlalu, kita songsong ke depan. Ya tinggal berapa jengkal lagi kita ke depan untuk menghadapi hidup. Kita kan nggak tahu ya. Teman-teman kita udah banyak yang udah ngedahuluin kita, udah lebih dari 10 ya. Yang sedang sakit sekarang Masya Allah banyak sekali. Subhanallah, yang sakit yang saya dengar itu kebetulan ketua DKM di tempat saya itu ngajarnya di tempat Haji Iing. Haji Iing itu udah nggak bisa jalan. Nah makanya kalau ini kebetulan saya ngobrol sama DKM saya itu hari Jumat kemarin. Jadi ini harus saya sampaikan, kalau bisa pengurus berapa orang, ayo kita ke sana nengokin. Ya katanya kemana-mana tuh sekarang naik kursi roda didorong gitu. Tapi tanpa kursi roda udah nggak bisa jalan dia. Jadi ya kita ikut prihatin ya. Makanya tadi kan saya mengajak kita doakan, mudah-mudahan nggak ada yang nggak mungkin buat Allah gitu. Kalau Allah sudah berkehendak selesai. Kalau kata Allah sembuh ya. Karena kalau saya kan nggak kata orang, banyak contoh yang saya ambil sendiri ya. Kita nggak tahu hanya manusia yang sifatnya berusaha dan berdoa. Kembalikan semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi ke masalah tadi yang kita coba bahas, masalah tauhid, masalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara tauhid itu kan ada makrifat ya, ada tarikat, macam-macam. Itu mungkin tugasnya Bang Haji Hamzah sama Ustadz Muhani yang untuk menjabarkan sebagai Ustadz di sini. Nah, kemudian dari perjalanan yang sedang kita bahas ini, yang berhubungan dengan kita itu kan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya. Gimana Allah mau sayang sama kita kalau kitanya nggak kenal? Kan jadi seperti itu ya. Sekarang ini kan alhamdulillah teman-teman semuanya perempuan pada pakai hijab, ibadahnya juga udah mulai pada kental, termasuk iya alhamdulillah di setiap pengajian dia ada ya. Mudah-mudahan itu semua bisa menyembuhkan yang dirasakan sakit sama ma'riyah gitu. Mungkin bisa sedikit-sedikit ngurangin yang namanya nyanyi karaokeannya
dikit-dikit dikurang-kurangin. Bukan apa-apa, contohnya yang di apa, yang diviral-viralin tuh banyak. Ada yang lagi nyanyi tiba-tiba mati kan, banyak. Sendiri juga Iya, kan. betul. Nah, khawatirnya seperti nauzubillah min dzalik. Jangan, mudah-mudahan apa namanya teman-teman kita mah semuanya dalam nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita bicara masalah tadi yang saya bilang tak kenal maka tak sayang. Gimana Allah mau sayang sama kita kalau kitanya sendiri nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala? Semuanya berkaitan. Ya. Kita yang namanya mengatakan apa namanya Allah itu ada, ya kan? Kalau zaman dulu kan kita kecil ya, kalau ngaji kan wujud idam bako mukhalafatul hawadisi qiyamu ta'ala binafsin dan seterusnya. Ya kan kalau di zaman dulu kan begitu. Mungkin anak-anak sekarang kan paling hanya satu bulan. Kalau di tempat saya karena daerah saya itu masih kampung, itu masih apa namanya masih di kuping itu masih kedengeran. Coba kalau udah masuk ke daerah Rawamangun dan sekitarnya, nggak kedengeran itu anak-anak yang kayak begitu. Dulu kan seperti itu, wujud artinya ada kan dibahas. Nah itu kan bagaimana kita mau kenal Allah tapi kita sendiri nggak tahu, nggak ngerti gitu. Nah kemudian jelas-jelas di apa namanya di Al-Qur'annya pun ada ya apa namanya Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Dikatakan itu bukannya hadis ataupun ucapan nabi-nabi, tapi itu firman Allah ada di Al-Qur'annya. Kalau udah dikatakan firman Allah itu pasti dan tidak mungkin kita tidak bisa memungkiri karena kita tahu bahwa hidup kita ini mengacu dua dari Quran dan Sunnah Rasul. Ya, jadi di ayat Ali Imran ayat 19 itu apa namanya sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah, yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Nah, sedangkan kita pun sekarang sudah mengaku bahwa kita orang Islam. Apa sih yang jadi persyaratan kita sebagai orang Islam? Ada rukunnya, ada 5 rukunnya itu. 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu kita berjanji dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi dan kita berjanji bahwa mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi kita harus nggak cuma sekedar di mulut. Ya mungkin apa namanya dulu kita waktu kecil, waktu lagi SMP, SMA hanya sebatas pengenalan. Oh iya, mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kita bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Nah, dari situ semuanya itu yang dikatakan dari awal kita bersaksi bahwa apa namanya tiada Tuhan selain Allah, berhubungan lagi sama Allah ya. Masuk kalau kita sudah bicara di situ, masuk lagi ke yang 2. Rukun Islam yang kedua melakukan sholat ya, ibadah sholat. Nggak ada tuh yang namanya satu soli fardu apa aja pasti ujungnya lillahi ta'ala, nggak ada yang lain. Jangankan lagi yang wajib, yang sunnah aja selalu ujung-ujungnya lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Nah jadi dasarnya aja udah seperti itu. Kemudian apa namanya setelah kita melakukan sholat, di situ pada saat kita tahiyat kita mengucapkan lagi 2 kalimat syahadat. Ya. Kemudian di yang ketiganya rukun Islam yang ketiga kita harus melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jelas di bulan Ramadan itu yang wajib itu cuma di bulan Ramadan puasanya. Allah itu tidak memberatkan. Kita disuruh puasa itu dan puasa di bulan Ramadan itu urusannya dengan Allah, enggak dengan yang lain. Ya, seperti itu. Jadi urusan apa namanya berkaitannya dengan Allah. Semuanya Allah yang apa namanya yang memberikan ganjarannya. Jadi seperti itu. Kita tadi udah memasuki
membahas masalah rukun Islam yang ketiga, yang berkaitan dengan di dalam kita mencari keadaan Allah sebenarnya yang bagaimana sih dan di mana sih gitu. Ini kita baru bicara dasar, belum yang berat-berat. Cuma sebelum kita melangkah ke depan, dasarnya ini yang harus kita ketahui. Ketika kita mengatakan bahwa setelah berpuasa di bulan Ramadan, kemudian yang keempat melaksanakan zakat. Karena apa? Karena Allah wajib orang zakat itu, saking wajibnya berzakat. Kita ini orang nggak mampu, mudah-mudahan keluarga kita semua orang mampu semua. Amin. Kita ini ada keluarga yang tidak mampu, kemudian dia punya anak 2 atau 3. Saking wajibnya zakat itu dari bapak ke istrinya memberikan zakat, dari istrinya ke anaknya yang nomor 1. Udah 3,5 liter. Dan dari anaknya yang nomor 1 diturunkan lagi ke anak yang nomor 2, baru sampai dengan yang terakhir. Setelah anak yang terakhir baru diberikan ke masjid atau ke yang berhak. Itu saking wajibnya kita melaksanakan zakat. Karena apa? Karena Allah. Nah, kembali lagi kalau kita katakan siapa itu Allah? Nah, kita ini Allah itu nggak butuh kita. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, rukun yang keempat itu rukun Islam yang keempat itu zakat. Saking wajibnya zakat itu sampai seperti itu. Mungkin ada kali teman-teman yang belum mengerti seperti itu. Ya, jadi kalau kita atau siapapun yang yang nggak mampu, saking wajibnya itu zakat harus seperti itu. Ya, turun harus diberikan. Nah, jadi seperti itu ya. Karena apa? Karena Allah. Kembali lagi, siapa itu Allah? Allah itu nggak perlu kita. Manusia itu kan cuma 2, antara hidup dan mati, dunia dan akhirat. Tinggal doanya, kalau dunia di dunia hasanah, kalau akhirat wabil akhirati hasanah. Jadi kita kepengen dua-duanya dapat. Ya bagaimana? Ya tujuannya dengan Allah. Kalau udah urusannya dengan Allah, cuma 2 juga, surga dan neraka. Itu antara 2. Nah, jadi itu tadi yang saya katakan. Kita belajar tauhid, kita mencari Allah itu di mana, Allah itu bagaimana. Tentunya ada tatanannya ya. Nah, kita mengacu ke Ali Imran ayat 19 tadi yang mengatakan bahwa agama yang diridhoi oleh Allah itu cuma agama Islam. Nah, kita harus memeluk agama Islam. Kita ini udah jadi Islam, tapi kan nggak sedikit Islam yang cuma sekedar namanya doang Islam. Saya Islam, tapi ngedengar azan bukannya masuk musola, malah tinggal di musola. Banyak yang begitu ya. Apalagi dulu waktu saya kecil ada cerita tuh. Ini walaupun setelah itu dia pas udah tuanya jadi kiai, cuman ceritanya dia tuh dulu termasuk orang tua saya di negara kaum itu ya. Kalau waktunya sholat itu dia azan, yang manggilin dia di musola itu dia. Tapi setelah azan memang suaranya katanya bagus. Setelah azan itu dia pergi, nggak ikut sholat. Tapi ya dengan dengan keberkahan dia manggil orang untuk azan, dia bisa jadi kiai. Nah itulah tentu jadi kita bisa menjadikan itu sebagai bahan perbandingan. Ayo, nggak ada terlambatnya untuk kita meninggalkan maksiat, mencoba menjadi orang yang lebih baik. Nggak ada terlambatnya. Bismillah aja, yang penting niat. Ya seperti sekarang ini kita ngaji, Bismillah aja. Ya tadi Indah semangat banget kan sama Bu Ajaib itu. Ayo dong kita mulai aja. Tadi cuma ada berapa orang? 5 apa 6 orang kan? Ayo, ternyata kan Allah kirim lagi tuh wahyu datang.
apa namanya Mbak Yanti juga datang, Mbak Reni juga datang. Jadi itulah seperti kita nggak ada yang tahu. Habis yang penting Bismillah, melakukan hal yang baik-baik udah. Kemudian rukun Islam yang kelima, pergi haji jika mampu. Mampu apanya? Nomor satu, mampu akalnya. Ya, orang banyak duit, kalau bisa sehat, banyak duit. Tapi kalau akalnya tidak mampu, sampai sana pelangak, pelongo, apa-apaan, bingung. Banyak yang seperti itu. Jangankan lagi haji, yang umroh aja yang sana cuma ada foto-foto, ya dia lupa dengan ibadah yang sana. Ya, apa namanya? Apalagi yang melakukan haji yang memang ibadahnya itu ibadah wajib. Seperti itu. Ya. Allah tidak memberatkan. Pergi haji jika mampu akalnya, mampu kesehatannya, mampu duitnya, mampu hartanya. Kalau sudah tiga-tiganya seperti itu, baru kita tinggal pasang sama Allah. Banyak kan orang kaya yang mampu tapi nggak berangkat haji. Karena apa? Urusan Mekah Madinah, urusan Allah itu. Kita jangan berkecil hati. Kita nggak punya duit. Makanya kalau guru saya ngajarin begini, setiap kita di pengajian kalau ada yang kalau disebutkan nama Rasulullah, jaketnya jangan lupa tuh kita sebutkan Nabi Muhammad SAW. Kita jangan diam aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Cuma kan kita yang gitu kan yang gampang-gampang itu kita lupakan. Kita nggak begitu berarti buat kita. Ya itu yang pada salah satu yang bisa menuntun kita ke sana. Nah kemudian haji itu ujung-ujungnya ya kita kembali ke Allah lagi aja. Manusia itu kan kita udah jelas dalam rukun Islam itu ada aturannya 1, 2, 3, 4, 5. Kita aja sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia, tinggal di Indonesia, kita punya aturan, kita punya dasar negara Pancasila. Kita harus ngikutin tuh Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, harus punya agama. Kalau nggak punya agama dikategorikan kita itu PKI yang nggak punya agama. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab jelas juga. Ya, ketiga, persatuan Indonesia jelas juga. Itu yang berurusan dengan manusia, yang berurusan hanya dengan presiden. Apalagi kita orang Islam yang ada aturannya 1, 2, 3, 4, 5 dari mulai mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai dengan berangkat ke haji. Jelas, itu jelas sekali. Dan apa? Berhubungannya dengan semuanya kepada Allah kita kembalikan. Makanya tadi saya mengajak, ayo kita belajar tauhid, dasarnya dulu aja. Jangan yang berat-berat. Ya kalau udah yang namanya kita mengkaji, apalagi belajar Al-Quran, dikaji Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus di kupas satu persatu. Al-Fatihah aja udah perlu kita ngupas satu ayat itu udah bisa memakan waktu 1 jam. Ya. Apalagi kalau kita sudah mengupas yang lain. Cuman yang jauh-jauh dulu deh, ya, yang sehari yang berhubungan sama kita di sehari-hari. Sudahkah kita sholat? Itu aja dulu. Ya. Kalau kita mau dekat dengan Allah, gimana Allah mau sayang sama kita aja kan. Kalau zaman dulu katanya kan kalau kita mau pacaran aja harus tahu dulu asal usulnya, bibitnya, bebetnya, bobotnya kan. Ya. Gimana kita dengan manusia aja, dengan pasangan kita harus tahu, harus diselidikin dulu, apalagi dengan Allah. Kalau kita nggak tahu Allah itu siapa, ya, terus kemudian di mana itu Allah, bagaimana itu Allah,
mungkin kalau kita sepintas berat ya belajarnya, cuman ayo pelan-pelan dari sedikit-sedikit, mungkin nanti pertemuan selanjutnya ya dengan apalagi sekarang kan sama Om Yenti ini dibikin video bisa di grup, mudah-mudahan Bang Haji Hamzah dan Ustaz Muhari bisa melihat dan mendengarkan. Ayo mungkin nanti pertemuan kapan apa yang dikupas gitu ya. Nah, harapan saya sih yang penting-penting itu kehidupan kita sehari-hari. Ya, pertama ini tadi yang saya coba lemparkan untuk dibahas yaitu tentang tauhid, tentang ketuhanan. Ya, apalagi kalau tadi yang kita sifat 20-nya Allah, ada 20 sifat, satu-satu dijabarkan, satu-satu kita belajar. Ya mungkin enggak semua juga yang ada di sini 20 sifat tadi pada hafal semingguan. Kita belajar, jangan kita pesimis. Gua udah tua, jangan seperti itu. Bismillah aja. Yakin untuk kebaikan itu pasti ada jalan keluarnya. Dengan kita belajar, dengan kita melakukan hal yang baik-baik, insya Allah ada keberkahan buat kita. Harapan kita kan seperti itu ya. Nah, kemudian juga saya kembalikan lagi, tadi saya bilang Allah itu nggak perlu kita, yang perlu itu kita perlu Allah. Perlu apa? Kita itu kan hidup itu untuk mati. Nggak ada orang manusia yang hidupnya kekal abadi. Pasti kita akan ketemu dengan mati. Kalau udah dengan urusannya dengan mati itu ujung-ujungnya cuma dua, surga dan neraka. Punya siapa surga dan neraka itu? Kembali lagi punya Allah. Bagaimana kita mau mendapatkan surga kalau kitanya aja boro-boro kitanya disayang sama Allah? Kenal Allah aja enggak, cuma taunya doang. Ya, tahu Allah itu cuma hurufnya A L L O H atau A H. Cuman kita harus bagaimana? Tapi itu kita tidak melakukan, padahal kita tahu kewajibannya, yaitu tadi kalau kita ngaku orang Islam, jelas 5 tuh tadi dari 1 sampai 5 itu tuntunannya sebagai rukun Islam. Ya walaupun haji itu jelas Allah mengatakan bagi yang mampu. Jadi tidak dipaksakan tapi wajib. Ya. Dan ya jujur aja teman-teman mungkin yang tahu saya pergi pergi umroh nggak tahu duitnya dari mana. Tiba-tiba saya dipanggil, kamu bulan besok berangkat. Demi Allah, demi Rasulullah nggak punya duit. Tapi kalau Allah mau berkehendak dengan semudah itu, ya. Tapi kalau buat orang yang banyak duitnya, mau berangkat ada aja halangannya. Tahun kemarin, kalau nggak salah kan, Raffi Ahmad udah di atas pesawat, tinggal berangkat. Ditelepon anaknya sakit turun lagi. Baru tahun ini dia berangkat ke Mekah. Kalau udah urusan Mekah dan Madinah itu urusan Allah. Jadi Allah mengatakan wajib bagi yang mampu. Mampu semuanya yang tadi saya bilang. Ya, jangan kembali lagi, jangan berkecil hati bahwa kita itu nggak punya duit, bahwa kita ini udah tua, ilok keburu katanya. Apalagi sekarang haji antrinya sampai 26 tahun. Ya, jangan berpikir seperti itu. Kalau Allah mau panjangkan umur kita. Saya punya temen, dia daftarnya di Bekasi, pergi ke Mekah. Itu dimajukannya sampai 12 tahun. Tiba-tiba dipanggil, ya. Setelah dia pulang dari Mekah 2 tahun kemudian dia tuh, kalau Allah mau kasih, coba semudah itu. Ya, alhamdulillah ini tahun ini sahabat kita Batri Hidayati kan bisa nyampe ke sana. Ya kita doakan mudah-mudahan pulang sehat walafiat dan menjadi hajah yang mabrur. Amin. Kapan yang namanya Indah berangkat?
haji. Tahun berapa? Ya mudah-mudahan 3 tahun. Amin, mudah-mudahan gak ada halangan, sehat, panjang umur, bisa berangkat secepatnya. Kita jangan putus asa 4 tahun lama, enggak, bentar. Insya Allah yang penting berdoa sehat aja dulu. Ya, karena sekarang begini, kalau kita bicara haji, ya sedikit sedikit kita nyimpang dulu. Kita karena udah terlanjur ngobrolnya haji. Haji kalau udah daftar, Allah dengan kekuasaannya dia tidak memanjangkan umur kita. Pahala hajinya udah dapet, ya itu. Jadi daftar, entah kapan berangkat, urusan Allah aja udah begitu aja. Juli besok saya berangkat umroh. Alhamdulillah. Ya kalau kita dapat kabar seperti itu, ya terutama teman-teman 90, insya Allah di setiap pengajian Al-Hidayah itu kalau ada yang berangkat ke Mekah, kalau ada teman-teman, kita bikin acara ratib begitu. Kita bacakan ratibul hada rame-rame. Ya, insya Allah bulan Juli besok ya, berarti bulan depan ya. Insya Allah mudah-mudahan. Sama Mimin juga. Oh, bareng Mimin. Harusnya mau bareng, tapi karena aku udah close, dia jemput Agustus. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan semuanya pada sehat, dimudahkan, dilancarkan, dan yang pasti apa yang Allah beri kesempatan itu manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kesempatan itu nggak datang 2 atau 3 kali lagi. Ya karena kan tadi kita berbenturan dengan usia. Ya, yang muda aja banyak yang meninggal, apalagi yang kita udah pada tua begini. Ya, kembali tadi saya katakan, kita ini udah siap atau belum? Dan kita sambungkan lagi ke yang tadi. Allah nggak perlu kita, nggak butuh. Kata Allah, lu mau sholat syukur, mau puasa syukur, enggak, ya nggak apa-apa. Ya, yang butuh butuh surga kan kalian. Yang butuh surga kita, bukan Allah. Allah nggak perlu surga, yang punya dia. Kita mau masuk surga, ayo kita rayu Allah. Bagaimana caranya? Kayak itu tadi, tak kenal maka tak sayang. Gimana kita mau punya pacar kalau kenal aja enggak, kan begitu. Kita belajar dulu, kita belajar mengenal. Ya tadi saya bilang berat, tapi kita belajar pelan-pelan. Ayo, apa dulu nih? Sebagai dasar, tentunya kan kalau yang namanya orang belajar itu ya kita sekolah aja kan kelas 1 dulu, naik kelas 2. Ya dulu aja kan, inget nggak zaman kita dulu itu motong sapi itu kan hanya untuk 7 orang, motong kambing hanya untuk 1 orang. Makin kesini perkembangan ilmu itu makin berkembang. Ya, beberapa tahun yang lalu itu kan melalui yang pastinya kan Syekh Ali Jaber mengatakan bahwa Rasulullah aja menyembelih 2, 1 untuk saya dan keluarga, satunya lagi untuk umat saya. Ya, umatnya Rasul ada berapa miliar kan? Nah, jadi seperti itu yang dijadikan acuan. Kalau kita kan dulu satu ekor kambing, satu nama. Jadi nggak seperti itu. Itu semakin kesini makin naik lagi ilmunya, Mudah-mudahan ilmu kita juga seperti itu, berkembang, bertambah. Mudah-mudahan nggak ada yang nggak mungkin. Ya buat kita semua yang penting kita ini mau berjuang, mau berusaha, dan jangan malas. Udah. Ya kalau udah bicara masalah kita bicara kita ngaji. Kalau udah yang namanya pengajian itu kita harus saklek. Ya, bicara yang hak, yang batil. Tapi jangan lupa, jangan lagi menyentuh hal-hal yang kira-kira dulu mendatangkan ini, mendatangkan itu. Sama saya juga dulu brengsek, ya bukan orang baik. Saya juga dulu kalau nongkrong di bawah pohon jambu sama teman-teman itu ngegibah, ngomongin orang, ya ikut-ikutan. Tapi ayo pelan-pelan, sedikit-sedikit. Yang punya masalah dengan teman, ya udahlah, bismillah aja, geser aja. Udah, makanya saya waktu lagi itu ada pertemuan di aula, waktu itu
Mbak Neni ngomong, lupakan, setuju saya. Kalau kita masih aja terbelenggu dengan hal-hal yang seperti itu, kapan kita mau bersatunya? Nah, kemudian tinggal tugasnya pengurus nih, bagaimana teknisnya, biar kita ayolah sama-sama bersama-sama dalam satu naungan SMP 979. Kita harus fair, harus jujur bahwa SMP 979 itu yang legal itu ya SMP yang diketuai sama Eri Wijaya. Itu kan nyaleha. Ya nggak apa-apa, boleh ada ada kelompok 90 yang lain juga sama, nggak ada yang melarang. Tapi alangkah baiknya ayo kita bersatu. Dalam silaturahim itu kalau bisa jangan terpecah belah. Ya, kalau kita zaman dulu kan Rasulullah aja kalau ada yang mendirikan masjid kampung sebelah, kata Rasul apa? Suruh dirubuhin. Kalau perlu dibakar, karena apa? Untuk persatuan dan kesatuan. Bukannya nggak boleh. Kalau sekarang mah kita zamannya udah beda ya, nggak seperti zaman Rasul dulu. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu kan kegiatan kita sehari-hari. Lalu apa sih kegiatan kita sehari-harinya? Kembali lagi, ujung-ujungnya kembali lagi ke bagaimana kita mencari Allah, bagaimana kita mengenal Allah dengan baik dan benar tentunya. Nggak cuma sekedar saya orang Islam, nah, kemudian ngaku perasaan merasa paling pintar sendiri. Nah itu yang yang coba kita hindari bersama-sama. Kita coba geser lagi. Ya, saya lebih setuju yang tadi saya bilang, Mbak Nelly pernah bilang seperti itu. Nah, tinggal teknisnya pengurus bagaimana caranya, apakah itu dengan acara pokoknya teman-teman saya pintar-pintar kok ya. Dan satu, jangan gampang tersinggung kalau sudah kita bicara di alumni 90 ya. Kita kalau yang namanya manusia bicara kebaikan itu selalu godaannya berat ya. Kalau orang udah nggak suka dengan kita, walaupun kita melakukan hal apapun yang terbaik di mata dia tetap jelek ya. Kita senyumin aja, bismillah aja, senyumin, ya udah, biar orang lain yang menilai aja. Yang penting kita tidak melakukan hal yang buruk dan hal yang kurang baik, itu aja. Kembali lagi, semuanya kita lakukan untuk apa? Ya itu tadi, kita bagaimana cara kita untuk mengenal Allah lebih dekat ya. Setelah dekat tentunya kan kalau pacaran aja kan kita nggak deketin dulu. Kalau udah deket baru pacaran. Kalau udah pacaran baru ngedeketin orang tuanya bagaimana kan gitu ya. Itu yang cuma urusan dunia, apalagi dengan Allah yang urusannya jauh. Nah, kalau dunia itu kan sifatnya hanya sementara, tapi kalau udah akhirat kekal. Dan hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan yang kekal. Bagaimana caranya? Ya tadi saya bilang, ayo belajar pelan-pelan. Di sini kita punya ustadz dua yang yang ilmunya pokoknya ya lebih jauh dari ilmu saya. Mari kita belajar sama-sama kepada beliau. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya beliau itu bisa hadir bersama kita di sini, bisa memberikan pembekalan buat kita semua yang baik-baik tentunya. Itu aja. Mungkin pada kesempatan hari ini saya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, terutama buat saya pribadi dan juga buat semua. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian hari ini banyak kekurangan. Saya masih belajar. Tadi juga saya ngomong sama Om Henry, saya belajar Om. Di sini tuh saya mencoba untuk belajar. Ya pokoknya belajar semuanya, yang pasti belajar lebih baik lagi menjadi manusia, itu aja minimalnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.